Allahumma sholli ala Muhammad di jannati. Aku akan ciptakan, aku akan berusaha rumah tanggaku ini seperti di surga. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumalu sama'u aza'an qawli wa bi'aliyati bihi astafi min kul bidai wa nuruhu dalil qalbi najli wa hayrati faya rabbi mati'ani bisirri hurufihi wa nawwirni sam'i wa qalbi wa mukhalati wa habli bihi fathan wa ilma wa hikmatan wa anis bihi ya Rabbi bil wahri wa sati wa salli wa sallim kulla yawmin wa laylatin ala man bihi rahmanu yaqbalu taubati wa ali wa ashabi kiramin a'immati bihim yaghfirul ghafar nunabbi wa jallani. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Baqarah 261. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله سميع عليم. Sadaqallahul azim. Wallahu wasi'un alim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi summa la yutbi'una ma anfiqu mannaw wala adallahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adha wallahu ghaniyyun halim. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta mereka fi sabilillah, di jalannya Allah, kamathali habbatin, seperti perumpamaannya habbatin, satu biji,
ambatat sab'a sanabilah, yang menumbuhkan sab'ah 7 batang atau 7 tangkai, fi kulli sumbulatin, di dalam setiap tangkainya, sumbulatin mi'atu habbah, maka berada mi'at 100 habbatin dari bijian. Jadi ini permisalan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalannya Allah, mencari ridhonya Allah, cinta Rasulullah, itu diibaratkan satu biji yang menumbuhkan 7 batang atau 7 tangkai. Setiap tangkainya itu ada biji-bijian yang berisi 100 biji. Jadi setiap tangkainya ada 100 biji. Jadi satu biji bisa menumbuhkan 7 batang, dan setiap batangnya ada 100 biji. Maknanya apa? Satu biji menghasilkan 700 biji. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah yudha'if, melipat gandakan liman yasha, kepada orang-orang yang dikehendakinya. Wallahu wasi'un alim, dan Allah itu wasi', maha luas, alimun, maha mengetahui. Jadi Allah itu memberikan kalian itu yang terbaik. Bisa saja yang menurut Anda itu tidak baik, tapi indallah itu baik. Bahkan sebaliknya, yang Anda itu cintai belum tentu di sisi Allah itu dicintai. Allah itu memberikan kita makhluknya itu yang terbaik, bukan yang baik-baik saja, yang terbaik. Makanya tatkala kita menginfakkan harta kita, infak itu ada 2. Yang pertama infak wajib, itu namanya zakat. Yang kedua infak sunnah, namanya sedekah. Jadi kalau kita sebagai orang yang beriman, kita sebagai orang muslim, tatkala kita menginfakkan harta kita di jalannya Allah, Allah akan membalasnya satu biji yang kita infakkan di jalannya Allah, Allah akan balas 700 kali lipat. Jadi kalau sampean itu menginfakkan 1000, Allah akan balas 700.000. Kalau sampean itu menginfakkan 100.000, Allah itu akan melipat gandakan menjadi berapa? 700.000. Betul. Kalau sampean infaknya 100.000, Allah ganti 700 kali lipat berapa? Kalau 100.000 berapa? 100.000. Kalau 1000 diganti 700.000. Kalau 100.000 berapa? 70 juta. Indallah, di sisi Allah bisa yang dilipat gandakan itu diberikan di dunia, juga bisa diberikan di akhirat. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah itu melipat gandakan kepada seseorang yang Allah kehendaki. Makanya kita itu harus beramal atau berinfak, zakat maupun sedekah itu harus dengan ikhlas, mencari ridho Allah, cinta kepada Rasulullah. Karena Allah itu maha mengetahui, maha luas Allah itu.
dan Allah itu maha mengetahui. Maksudnya apa? Tatkala kebaikan yang kita berikan itu, entah berupa harta yang kita infakkan itu, Allah berikan di dunia. Kalau memang itu baik, Allah berikan. Kalau itu sekiranya akan merubah seseorang itu menjadi jelek, menjadi sombong, Allah berikan besok di akhirat. Makanya sampai itu harus mentalnya harus kuat. Jangan seperti mental kerupuk. Tatkala diuji dengan kesusahan dikit aja udah melempem. Harus kuat mentalnya sampean. Tatkala sampean diberi harta yang melimpah oleh Allah, mentalnya sampean kuat. Enggak seperti kerupuk. Tatkala sampean diuji dengan ketidaksenangan, kesedihan terus melempem, enggak seperti itu. Mentalnya kuat. Jadi sampean enggak mudah untuk berbuat kesombongan. Tatkala sampean punya harta banyak, sampean tetap rendah hati. Tetap menjadi orang yang peduli. Wah, katanya bapak disuruh infak biar Allah akan menggantikan dengan berlipat-lipat. Sampai berinfak. Tatkala sampai sudah dikayakan oleh Allah, jangan sampai berubah. Jangan sampai berubah niatnya infak, nanti bukan karena Allah lagi, tapi karena pamer. Itu enggak boleh. Alladzina yunfikuna amwalahum, orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu, tsumma la yutbi'una, kemudian dia tidak mengikutinya, ma anfaqu, apa yang diinfakkannya itu, manna, dengan mengungkit-ungkit, dengan membicarakannya, wala adha, dan juga tidak membuat perasaan menyakiti bagi yang menerimanya, lahum ajruhum inda rabbihim, maka layak bagi mereka itu ajruhum, pahala bagi mereka, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Kalau ajruhum terus inda rabbihim, ini adalah surga. Pahala di sisi Allah itu surga. Sedangkan surga itu sudah kita bisa nikmati aromanya di dunia ini. 1% kenikmatan surga sudah bisa dinikmati di dunia ini. Apalagi besok di surga temenan, 99% di sana kenikmatannya. Jadi syaratnya kalau kita berinfak, kata Allah, menginfakkan harta kita di jalannya Allah, la yudbi'una ma anfaqu, tidak boleh mengiringi yang kita infakkan itu dengan mana, dengan ngomong-ngomong. Aku mau infak di Masjid Agung Rasulullah 1 juta. Diomong-omong kan jadi sak pasar. Aku tadi berinfak sama orang fakir miskin itu loh, yang biasanya jalan di depan itu loh. Biasanya orang tuh nggak pernah nggak pernah ngasih. Aku tak infak tadi 100.000, diomong terus. Itu nggak boleh. Wala ada, dan nggak boleh juga menyakiti. Infak kok menyakiti orang. Infak kok menyakiti hati orang yang menerima infaknya tadi. Jadi kalau ada orang pengemis misalkan datang atau kita nyamperin mereka, terus kita berinfak tapi lambinnya harus dijaga, nggak usah menyakiti. Si nomai kok ngemis kowe kerja ngono lho, sambil kasih tapi sambil ngomel, nggak boleh katanya. Nggak boleh mengikuti dengan mengungkit-ungkit, dengan membicarakan yang apa yang kita infakkan. Dan nggak boleh juga kita itu mengikuti dengan perkataan yang menyakitkan. Kalau itu bisa kita jalankan, lahum ajruhum inda rabbihim, maka
orang yang bisa melakukan keduanya itu tatkala berinfak, tidak mengungkit-ungkit, tidak membicarakan apa yang diinfakannya itu, dan tidak menyakiti orang yang menerima infaknya itu, maka ajruhum inda rabbihim, mereka itu layak mendapatkan pahala di sisi Allah. Berupa apa? Surga. Wala khaufun alaihim, dan tidak ada rasa khauf, takut, khawatir, alaihim, atas mereka, walahum yahzanun, dan juga tidak ada atas mereka itu yahzanun, kesedihan. Jadi tatkala ada pengemis datang kepada kita itu kalau mau ngasih saja, dengan berharap ridho dari Allah, dengan berharap mahabbah dari Rasulullah. Qaulun ma'rufun, tatkala ada orang pengemis datang ke kalian, qaulun ma'ruf, kalau sampai nggak punya uang, kalau sampai nggak punya yang mau dikasihkan, memang betul-betul nggak ada, atau dompetnya sampai ketinggalan di asrama, sampai nggak bawa uang, jelas. Tatkala di tempat kerja, tatkala di kantor, tatkala di sekolah, tatkala di kampus, sampai nggak ada uang belas. Qaulun ma'ruf, berkatalah yang baik. Ngapunten ji, maaf, saya nggak pegang uang sekarang, lain kali ji. Tatkala orang pengemis itu ngomel misalkan, medit, terus sekring gitu ke hatinya sampean itu, ke dadanya sampean itu, wa maghfiratun, sampean itu harus memaafkannya. Khairun, itu lebih baik, min shadaqatin yatba'uha adha, daripada sodakonya sampean tapi sodakonya itu diikuti dengan adha, menyakiti yang menerima infak tadi, yang menerima sodakoh tadi. Lebih baik berkata yang baik dan memaafkan daripada sampean sodakoh tapi sampean ngomel. Ayo mas, makan mas. Itu masih apik. Mas, ayo. Badokan. Badok oke Pak, sampean wis kelaparan 1 minggu ya. Ayo, badokan. Itu kan menyakitkan, nggak boleh mengiringi sodakoh kita dengan pembicaraan, dengan kata-kata yang menyakitkan penerima sodakoh tadi. Wallahu ghaniyun, dan Allah itu ghaniyun, maha kaya, halimun, dan maha lembut, sabar Allah. Jadi kalau kita sudah bisa menginfakkan harta kita tanpa mengiringinya dengan mengungkit-ungkitnya, membicarakannya, meworo-woronya, dan tanpa mengiringinya dengan perkataan yang menyakitkan, itu pangkatnya selevel wali. Karena wali itu inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Dilevelkan makomnya, disetarakan dengan makomnya para aulia Allah oleh Allah. Makanya sampai berlatih ya, 1000 sampai infakkan. Di situ ada kotak amal infakkan. Atau 1000 sampai belikan air riu, 1000 botol kecil, atau yang gelas itu dapat 2. Setiap hari taruh di sepedanya. Tatkala ada lampu merah, ada pengemis, ada peminta-minta, sampai ambil air itu, kasihkan. Kalau sampai sungkan ngasih 500 berupa air, atau berupa snack, camilan. Amam sudah mengeluarkan camilan. Ada ususnya, ada apa lagi? Makaroni, ada apa lagi? Steak, kan beli. Mengewu,
2.000, ada yang 1.000, sampai taruh di jok sepedanya. Kalau ada pengemis sampai kasih, ada anak kecil yang ngamen sampai kasih, senang mereka. Kalau sampai bisa lakukan itu karena mengharap ridho dari Allah, mengharap cinta dari Rasul, sampai dilevelkan oleh Allah dengan levelnya para wali. Besok sampai akan mendapatkan pahala inda Rabbi di sisi Allah berupa surga. Jadi ada kisah di dalam kitab An-Nawadir ayat 79 kalau nggak salah, karangannya Imam Al-Qalyubi. Di situ dikisahkan bahwa ada seorang fakir miskin, ada seorang keluarga fakir miskin, nggak ada yang dimakannya sudah tiga hari. Anaknya sampai pucat, sampai usung lapar, saking laparnya. Bermusyawarah suami istri, piye mas, wis gak ono singkatnya dimangan mas, betul aja wis perabotan yang masih layak untuk dijual lah perabotan. Nyampe di pasar dijual barang second, lakunya cuma 2 dirham, cukuplah untuk beli makan. Dalam perjalanan pulang dengan membawa 2 dirham, pas di depannya di jalan itu berhadapan dengan seorang pengemis, bapak yang fakir tadi ini. Saya sudah nggak makan 3 hari, berilah saya uang untuk dapat saya belikan makan. Yang 2 dirham itu dikasihkan, yang 2 dirham dikasihkan. Terus pulang, tanpa pikir panjang terus pulang loh. Setelah dipikir-pikir dalam perjalanan loh, aku kan tadi jual perabotan untuk beli makan. Kalau aku pulang ini nggak bawa makanan, waduh aku diomeli nanti ambil pucuku ini. Akhirnya masuk ke masjid, dia sholat di situ sambil nunggu malam. Karena sudah malam pulang lah, tapi dengan hati yang belum tenang. Nyampe di rumah, loh piye mas, sampai kok pulang lama sekali. Dapat berapa tadi? Dapat 2 dirham dik. Tapi tadi itu begini ada seorang pengemis, diceritakanlah. Terus aku kasihkan saat dik. Orang pengemis itu bahasanya beda dengan bahasanya yang lain. Gimana? Dan berikanlah aku uang dengan mengharap ridha Allah dan mengharap cinta dari Rasulullah. Akhirnya aku kasihkan dia, karena ngomong seperti itu aku dredeg ya. Aku kasih, ya wis. Besok sampai pagi-pagi jual lagi wis. Apa yang ada di sini ada cuma kipas peninggalan dari zaman ke zaman mungkin. Dijual itu pagi-pagi, kok berpapasan dengan seorang nelayan yang baru datang dari melaut, dari nelayan dia mencari ikan dia. Terus dia sampaikan, bang, aku mulai kemarin begini bang, terus ini cuma aku ada kipas, gimana kalau ditukar dengan ikanmu? Oh iya wis, ditukar. Akhirnya balik ke rumahnya, disampaikan ke istrinya, dik tadi aku ketemu sama seorang nelayan, aku dikasih uang dijual-jualan ambil kipas itu. Oh iya, terus cepat-cepat istrinya, alhamdulillah ada yang mau dimakan hari ini, besar ikannya. Wis dipedetin, ternyata di perut ikan itu ada sebuah benda, sebuah batu. Mas iki opo mas? Kok berkilauan ini? Opo iki dik ya? Gak tahu. Dibawa lah ke pasar, ditanyakan ke saudagar-saudagar, pedagang-pedagang. Opo iki ya? Oh, itu mutiara, permata itu. Loh, iya tak? Iya. Aku seumur hidup belum tahu permata itu kayak opo. Saking miskinnya. Setelah dijual, ditukar ke pedagang,
dihargai 100.000 dirham. 100.000 dirham. Bayangkan kalian, 2 dirham diganti 100.000 dirham, bukan 700 kali lipat lagi. Tapi berapa? 50.000 kali lipat ya. Pulang dengan bawa selepok uang 100.000 dirham, disampaikan ke istrinya. Ini dek, alhamdulillah dek, ternyata Allah gini-gini. Bersyukurlah satu keluarga yang fakir itu. Selang beberapa menit ada yang ngetok pintunya. Assalamualaikum. Salam. Tuh, pengemis yang tadi, yang kemarin yang dia kasih 2 dirham itu datang lagi. Dan saya minta rezekinya Allah dan yang telah diberikan kepada engkau. Iya, tunggu. Diambilkanlah separuh dari 100.000 dirham tadi. Berapa? 50.000 dirham. Jangan punya tempat. Gak punya deh. Balik dulu, ambil tempat. Nanti aku kasih separuh hartaku ini. Separuh hartaku ini. Kalau masih kurang nanti tak tambahin lagi. Itu namanya ihsan. Ihsan. Akhirnya, sekedap balik itu pengemis tadi. Ditunggu sampai maghrib gak datang-datang. Ditunggu sampai malam gak datang-datang pengemis. Nah, akhirnya sampai ketiduran. Bapak yang kaya raya sudah ketiduran. Di dalam tidurnya itu beliaunya itu mimpi bertemu dengan pengemis tadi. Loh Pak, tadi tak tunggu-tunggu loh Pak, sampai kok gak datang-datang. Iya, aku sebetulnya bukan seorang pengemis. Aku ini adalah malaikat yang disuruh Allah untuk menguji kamu. Ternyata kamu lulus dalam ujian dan dapat salam dari Allah. Allah juga kirim salam lewat malaikat. Apa? 2 dirhammu diterima oleh Allah. Yang 1 dirham diberikan di dunia, yang 1 dirham diberikan di akhirat. 1 dirhamnya itu diberikan di dunia, berarti dapat 100.000 dirham. Itu 1 dirhamnya. Apalagi besok di yaumil kiamah. Lahum ajruhum inda rabbihim. Apalagi besok di yaumil kiamah. Dapat apa? 1 dirham bisa membelikan surga. 1 dirham dapat membeli surga. Kalau kita melakukannya karena mengharap ridho dari Allah, karena cinta kepada Rasulullah. 1 dirham dapat membeli surga kalau kita ikhlas mencari ridha Allah dan atas cinta kepada Rasulullah. Semoga kita mendapatkan kekuatan dari Allah sehingga kita bisa berinfak, bersedekah, ikhlas karena mengharap ridha dari Allah. Itu perlu kekuatan. Kalau nggak ada dorongan kekuatan dari Allah, kita itu nggak bisa apa-apa. Makanya sampean besok tatkala dimampukan oleh Allah, dikayakan oleh Allah, jangan sampai terbesit di dalam hati kita itu karena hasil usaha kita. Jangan sampai. Semua rezeki, semua kenikmatan itu asalnya dari Allah. Itu ujamkan betul-betul dalam hati. Yakini betul-betul kalau itu rezeki dari Allah. Itulah ciri-cirinya orang yang beriman ya. Gimana di surat Al-Baqarah ayat pertama? Gimana? Alif Lam Mim Dzalikal kitab hudal alladzina wa yuqimunas wa mimma razaqna yunfiqun. Kita itu harus yakini semua rezeki, kesehatan, kenikmatan semua berasal dari Allah. Kalau ada rezeki berupa harta,
kita mimma razaqna, kita sedikit nanti sebagian dari harta kita yunfikun, harus kita infakkan. Dan pengemis tadi di dalam mimpinya itu juga menyampaikan, engkau besok sudah disiapkan oleh Allah suatu tempat yang indah yang namanya surga. Jadi 1 dirhamnya tadi itu dapat membeli surga. Tahu enggak surga kayak apa Anda? Tahu enggak? Ciri-cirinya surga tahu enggak? Masa enggak tahu? Qala Allah Ta'ala, tahu Gusti Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang surga itu. Untuk siapa surga ini? A'dadtu li'ibadis sholihin. Tulis. A'dadtu li'ibadis sholihin mala ainun ra'at, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khadara ala qalbi basar. Itu dawai Allah melalui Rasulullah. Ini loh, Allah berkata seperti ini loh tentang surga. A'dadtu li'ibadis sholihin. Surga ini udah disiapkan untuk orang-orang yang soleh. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi basar. Jadi surga itu belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh kuping kita, dan belum pernah terlintas atau terbesit di dalam benak atau hati seorang manusia satupun. Itu tidak pernah. Itu ciri-cirinya surga. Makanya sampai tatkala iki lho Mas surga, pasti nggak percaya. Iku lho Mas surga, nggak percaya. Kenapa? Karena mulai dari kecil kita dijejeli, kita diinfokan bahwa surga itu tempatnya indah luar biasa. Mau minta bakso datang bakso, kan seperti itu loh. Yang sampean tahu tentang surga itu, mau minta permen datang permen, sate datang sate. Semua yang kita inginkan ada di dalam surga. Seperti itu loh, yang dijejeli mulai dari kecil. Terus permadaninya, karpetnya lembut, harum, terus pelayannya seksi-seksi, ayu, namanya bidadari. Itu kan? Tatkala sampai dikasih ini loh surga Mas, sampai nggak akan percaya. Jadi Kanjeng Nabi itu tatkala dia sudah berkeluarga, apa yang ada yang menjadi motivasi dari Kanjeng Nabi tatkala berkeluarga itu, dia akan menciptakan rumah tangganya itu bak di surga. Gimana dalilnya? Gimana hadisnya? Baiti jannati. Aku akan berusaha rumah tanggaku ini seperti di surga. Apa aja yang kita inginkan ada di situ. Berarti sampean harus kaya. Sampean mau beli mobil, uangnya ada. Sampean mau beli motor yang terbaru, X-Max, harganya 65 juta, keren. Ya. Mau beli mobil Alphard atau Pajero, panas Jopo Jeru, pickup maksudnya. Ada ya. Jadi Kanjeng Nabi itu motivasinya itu baiti jannati, akan aku ciptakan rumah tanggaku itu seperti di surga, istrinya seperti bidadari, semua indah, rumahnya besar. Amin. Istrinya cantik. Ini syarat itu ya. Syarat. Kalau sampean besok sudah sukses, sudah mampu untuk berkeluarga,
carilah istri yang cantik. Syarat itu ya. Karena bukan cuma ditemani cuma 1 hari 2 hari, tapi sampai di surga cantiknya harus yang cantik. Jadi kata Rasulullah, kalau sampean itu memilih calon suami atau calon istri ada 4 kriteria. Yang pertama imannya, yang kedua nasabnya, yang ketiga hartanya, kekayaannya, yang keempat cantiknya atau gantengnya. Sampean nggak dapat ini, katakan Nabi, yang utama adalah keimanannya. Tapi moh cari sing ayu, sing ayu. Istri juga cari suami yang ganteng, cok sing seprapat itu. Udah seperempat muring-muringan kiri lagi wes neroko. Jadi calon itu yang ayu, yang ganteng, lahir maupun batinnya. Kalau sampai datang kerja capek-capek, sampai disambut, assalamualaikum, waalaikumsalam, langsung mandi ya atau makan ya, atau tak pijetin sih. Loh, cari yang gitu. Coba sekarang kelihatan sekarang. Misalkan ada suaminya datang, yang bukain pintu itu bukan istrinya, tapi pembantunya. Walaupun kaya raya, tapi yang menyambut itu loh bukan istrinya, tapi pembantunya. Minimal lah anaknya yang disuruh buka itu. Lele, wis bapakmu takut nih, bukain itu nih. Itu harus istri. Kalau belum tahu dia itu ilmunya, atau istri itu bukan termasuk istri yang soleha, nggak akan praktekan ini. Kalau istrinya sampean besok itu istri yang soleha, amin. Kalau sampean datang pasti disambut. Gimana mas? Lancar? Tanya gitu kan, capek mas. Dibuatin teh, dibuatin kopinya. Semoga kita dijadikan oleh Allah sukses dunianya, sukses akhiratnya, surga di dunia juga surga di akhirat. Karena semua umatnya Kanjeng Nabi dijamin oleh Kanjeng Nabi. Kalau mengikuti Kanjeng Nabi, taat kepada Kanjeng Nabi, cinta kepada Kanjeng Nabi, mengikuti Kanjeng Nabi, dijamin sukses dunianya, sukses akhiratnya. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhuma